adalah sombong, ya, ini yang sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman ketika Allah perintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka semua sujud kecuali siapa? Iblis. Kata Allah, aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Maka ketahuilah di antara akhlak yang paling buruk adalah akhlaknya syaitan, yaitu sombong, merasa besar. Istakbar itu merasa besar, merasa hebat. Ya, dia merasa Adam adalah pendatang baru, sementara dia adalah makhluk yang sudah lama beribadah kepada Allah. Begitu hebatnya iblis sampai dia masuk dalam jajaran para malaikat, padahal dia dari kalangan jin, karena dia jin yang top sampai bergaulnya sama malaikat. Oleh karenanya ketika disuruh sujud kepada Adam, dia merasa sombong, wastakbar, merasa sombong. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka iblis berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Sehingga iblis sombong, di antara sebab dia sombong karena dia membanggakan unsur penciptaannya. Ini juga bahaya kalau orang sombong dengan nenek moyang, sombong dengan nasab, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara perkara jahiliyah al-fakhru bil ansab, sombong dengan apa? Nasab. Saya keturunan ini, saya keturunan anu, saya keturunan ini. Padahal Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia si Allah dan paling apa? Bertakwa. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna bainakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami ciptakan kalian dari laki dan wanita, yaitu dari Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu berkabilah-kabilah, bersuku-suku, bernasab-nasab. Buat apa? Lita'arafu, untuk kalian saling mengenal, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk sombong-sombongan. Saya keturunan ini, saya keturunan darah biru, kamu darah coklat, ya. Kemudian Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ada yang paling bertakwa di antara kalian. Bilal berkulit hitam tapi dia mulia, ya. Apa kata seorang penyair? Laqad rafa'al islamu Salman al-Farisi wa wada'a al-kufru nasiba Abu Lahabin. Sungguhnya Islam telah mengangkat derajat Salman al-Farisi, Persia, dia bukan Arab. Dan sungguhnya kekufuran telah merendahkan orang yang nasabnya sangat tinggi, yaitu Abu Lahab, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika menyebutkan tentang ujub, dia menyebutkan di antara ujub dengan nasab, Kemudian dia sebutkan di antara orang-orang ujub di zaman beliau adalah Bani Hashim, sebagian Bani Hashim, yaitu sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sombong dengan nasab mereka. Sungguhnya kalau Allah memberikan nasab mulia, maka seorang bersyukur bukan untuk disombong-sombongkan, karena yang Allah nilai yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, Bilal berkulit hitam, budak, bekas budak, tapi Rasulullah mendengar terompahnya bunyi di surga, ya. Ketika Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, ala adulluka imra'atan min ahli jannah, ala aluduluka ala imra'atin min ahli jannah, maka aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Kata Ibnu Abbas, hadhihi imra'atun sauda, inilah wanita berkulit hitam. Atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, inni usra wa atakasyaf, fadullah an yashfiyani. Ya Rasulullah, aku ini kena penyakit ayan atau kejang-kejang, dan kalau sudah lagi kumat, auratku terbuka, yaitu sebagian tersingkap, maka doakan agar aku disembuhkan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, in syi'ti da'autullaha an yashfiyaki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau saya doakan kau sembuh, dan kalau kau mau kau sabar dan bagimu surga. Kata wanita ini, aku bersabar ya Rasulullah, tidak usah doakan sembuh. Tapi fadu Allah alla atakasyaf, tapi berdoalah kepada Allah kalau aku lagi kumat,
agar tidak tersingkap. Ini wanita penghuni surga berkulit apa? Hitam. Maka di antara kejahiliahan, kegoblokan ya, bangga dengan apa? Bangga dengan nasab ya. Nasab itu kalau mulia, syukuri, seharusnya teriring dengan akhlak yang mulia, amal yang mulia. Makanya Nabi SAW bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lemah, nasabnya tidak bisa membuat dia cepat. Siapa yang lambat dengan amalnya, nasabnya tidak bisa mendukung dia untuk apa? Untuk cepat. Maka hati-hati, jangan sampai seorang sombong dengan apa? Nasabnya. Saya keturunan ini, keturunan ini. Sebagian orang, saya keturunan darah biru. Bapak nenek moyang saya dulu raja. Kerajaannya masih ada, sudah enggak ada. Terus apa yang mau disombongkan? Masih ada aja, jangan sombong, apalagi sudah tidak ada ya. Baik. Jadi sombong ini bahaya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang neraka jahanam, fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Sungguhnya neraka adalah tempat buruk bagi orang-orang yang sombong. Ikhwan, hati-hati, jangan sombong. Sombong akhlaknya siapa? Iblis ya. Sombong karena nasab, sombong karena ilmu, sombong karena cantik ya. Padahal cantiknya begitu aja udah sombong, belum sombong karena tampan, sombong karena badannya mungkin bagus ya, sombong karena pakaiannya bagus, sombong karena rumahnya bagus, sombong karena mobilnya bagus, sombong karena apa namanya, tasnya branded ya. Padahal suaminya setengah mati beliin ya. Oleh karenanya jangan sombong. Semua yang bisa menyebabkan sombong sebaiknya tinggalkan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sungguhnya seorang dia mampu untuk memakai pakaian yang indah, tapi dia khawatir ujub, maka dia tinggalkan, maka Allah akan buat dia pakai gaun dari surga ya. Kita ini pakaian kalau saya pakai bisa bikin sombong. Udah, enggak usah dipakai. Hati ini enggak bisa dijaga, kita enggak bisa ngontrol hati kita. Oh tenang, saya pakai mobil mewah, saya pakai baju bagus, saya enggak bakalan sombong. Hati kita enggak bisa kontrol. Hati kita enggak bisa kontrol ya. Oleh karena juga hati-hati, kalau kebetulan antum diberi rezeki banyak, mungkin enggak banyak di antara kalian, rata-rata rezekinya pas-pasan ya. Yang mesti yang punya rezeki banyak berlebihan, jangan sampai ngajarin anak jadi sombong. Hati-hati, anak-anak itu enggak bisa kontrol hatinya. Kita belikan ini yang mewah, kemewahan, dia enggak bisa kontrol hatinya, akhirnya menjadi apa? Sombong dan angkuh. Jadilah dia berakhlak dengan akhlaknya siapa? Iblis.